Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Ines Listiani dari kelas 2 DD02. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan distribusi multimedia. Sebelumnya mari kita simak video berikut. Baik, kita memasuki ke bagian materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi multimedia dan peradaban manusia. Dalam dunia multimedia, saat ini kita berada di tahap pemakai jaringan multimedia yang mulai bercampur dengan pemakai jaringan elektronik dan jaringan media. Menurut laporan dari Instat, www.instat.com, bahwa pasar menginginkan jaringan ini bergerak dengan cepat, tetapi pada kenyataannya semua itu masih berjalan dengan sangat lambat. Walaupun riset yang dilakukan oleh Instat menunjukkan adanya kemajuan, tetapi mayoritas pemakai masih menggunakan jaringan rumah untuk melakukan browsing di internet. Perkembangan distribusi multimedia sangat begitu penting dalam menunjang keberlangsungan hidup kita. Hal ini telah kita rasakan betapa nyatanya kemudahan-kemudahan yang diberikan teknologi multimedia tersebut. Dahulu akses dalam pencarian sumber informasi dan data-data begitu sulit untuk diperoleh. Namun dengan adanya teknologi multimedia, akses pencarian data menjadi lebih mudah dilakukan dan menjadi sangat tidak terbatas. Multimedia internet telah menghubungkan segala ujung dunia di dalam suatu sistem netting, di mana dengan sistem itulah kita dapat menemukan segala informasi-informasi yang ada. Bahkan secara pribadi, kita sendiri telah dapat memanfaatkan teknologi internet itu di rumah kita masing-masing. Jika sudah seperti demikian, maka semua jarak yang terasa jauh akan dirasakan semakin dekat, seolah-olah jarak yang menjadi tembok misah tersebut runtuh seketika saat teknologi internet multimedia muncul. Media server yaitu digunakan untuk mendistribusikan on-demand atau webcast suatu konten ke klien. Juga bertanggung jawab untuk mencatat semua aktivitas streaming yang nantinya digunakan untuk billing dan statistik. Player dibutuhkan untuk menampilkan atau mempresentasikan konten multimedia atau data stream yang diterima dari media server. Selanjutnya, media streaming. Streaming media merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mendukung. Sebuah teknologi yang memungkinkan distribusi data audio, video, dan multimedia secara real-time melalui internet. Berikut ini ada format streaming. Di sini format streaming itu ada 3. Yang pertama, format real media, lalu Windows Media, dan QuickTime. Selanjutnya ada kendala-kendala yang dapat terjadi dalam melakukan streaming multimedia. Di sini yang pertama ada bandwidth. Bandwidth sangat berpengaruh terhadap kualitas presentasi suatu data stream. Di samping kondisi jaringan juga mempengaruhi bandwidth, hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran data stream harus sesuai dengan kapasitas bandwidth jaringan. Untuk mengatasinya, digunakan kompresi data dan penggunaan buffer. Yang kedua ada sinkronisasi dan delay. Agar media yang berbeda sampai dan dipresentasikan pada user seperti aslinya, maka media tersebut harus disinkronisasikan sesuai dengan timeline presentasi tersebut dan delay seminimal mungkin. Adanya kerugian sinkronisasi dan delay dapat disebabkan oleh kondisi jaringan yang buruk, sehingga mengakibatkan timeline presentasi menjadi kacau. Selanjutnya, broadcasting. Broadcasting merupakan proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data pada jaringan, dan lain sebagainya. Layanan server ke klien yang menyebarkan data kepada beberapa klien sekaligus dengan cara paralel dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau audio. Selanjutnya ada jaringan broadcasting. Di sini jaringan broadcasting terdiri dari TV internet, radio,
internet, knowledge management, komunikasi radio, serta radio swasta. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu internet radio. Jadi, internet radio yang juga dikenal sebagai web radio, net radio, streaming radio, atau e-radio adalah layanan penyiaran audio yang ditransmisikan melalui internet. Penyiaran yang dilakukan melalui internet disebut sebagai webcasting karena tidak menular secara luas melalui sarana nirkabel. Radio internet memiliki sebuah media streaming yang dapat menyediakan saluran audio terus-menerus dan tidak ada kontrol operasional penyiaran seperti media penyiaran tradisional pada umumnya. Selanjutnya, Internet TV, sebuah layanan yang diperuntukkan bagi para pebisnis atau yang lain saat sibuk kerja. Layanan ini terkoneksi dengan jaringan internet dan komputer. Selanjutnya yaitu knowledge management, sebuah konsep yang relatif baru yang bergerak di atas infrastruktur teknologi informasi atau internet dan intranet yang ada. Sangat berbeda dengan konsep e-commerce yang akhir-akhir ini sedang booming dan banyak diminati banyak orang. Selanjutnya yaitu radio komunitas, yaitu merupakan stasiun radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas. Selanjutnya yaitu video on demand. Video on demand adalah sebuah istilah penyajian video yang bisa diakses secara online melalui jaringan internet atau intranet, di mana pemirsa bisa melihat kapanpun sepuasnya dan berulang-ulang tanpa harus terikat waktu dan tempat. Video bisa disajikan langsung secara streaming atau di-download. Selanjutnya, multimedia courseware. Courseware merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk pendidikan yang aplikasinya dirancang sesuai dengan ilmu yang akan diperdalam. Dan selanjutnya yaitu ada hypermedia dan video conference. Kita beralih ke hypermedia terlebih dahulu. Jadi hypermedia adalah media yang tidak hanya membuat teks saja, namun juga foto, audio dan video, dan grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Sedangkan video conference, arti istilah video conferencing dianggap berkaitan erat dengan pengertian berikut termasuk di dalamnya menggunakan audio system dan audio conferencing, yaitu penggunaan komputer jaringan yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan interaksi berupa gambar dan suara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.